lahan terbuka itu kerdil jadi. Kerdil, tidak sempurna pertumbuhan. Jadi Pertumbuhannya tergantung. Iya. batang kerdil bagaimana produk Iya, yang bagaimana produk bagus ini. Iya, jadi di lahan tertutup, di lahan yang untuk pelindung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami di Setiono Adi Guno Channel, yang mana pada saat ini kami berada di Desa Lahai Kemuning yang didampingi Pak Junedi selaku penyuluh kehutanan dan juga ketua kelompok tani Mekarsari 1 dan ketua kelompok tani Mekarsari Desa Sangklap Kecamatan Batang Cinaku, di mana sini kami melakukan kegiatan bincang-bincang singkat tentang seputaran tanaman aren, yang mana tanaman aren ini adalah jenis tanaman yang tergolong tanaman palem yang bisa menghasilkan produk-produk seperti gula, kolang kaling, dan yang lainnya dari produk nira tersebut. Dan untuk lebih jelasnya prospek ke depan dan bagaimana usaha zekar tanaman aren ini, mungkin lebih tepatnya Pak Junedi langsung selaku penyuluh kehutanannya untuk bisa menjelaskan secara singkat baik itu keuntungan dan produk-produk prospek kedepannya untuk bisa kita budidayakan. Untuk itu silahkan Pak Junedi. Terima kasih tadi bapak-bapak sudah mengumpulkan niatnya di awal bahwa bapak-bapak mau budidaya aren, Pak, ya. Jadi aren ini adalah tanaman yang sebetulnya mempunyai potensi besar secara ekonomi dan secara lingkungan juga besar, karena dia hidup di kawasan hutan dan untuk perbaikan lingkungan. Jadi kalau aren ini hidupnya, Pak, tidak seperti tanaman lainnya khususnya sawit yang monokultur ya. Ini hidup di daerah yang harus ada tegakannya, ada lindungannya, ini akan semakin baik. Jadi ditanam secara berjarak teratur bisa, ditanam secara rapat juga bisa, Pak. Ditanam secara rapat. Ini ditanam misalnya satu lubang satu, baik, bisa ditanam dua juga bisa. Dua-duanya nanti akan buah. Iya, gitu. iya. Jadi terus memilih bibit ada yang kesannya bahwa kita harus mendatangkan bibit yang unggul dari luar. Ini dari hasil diklat saya yang saya dapatkan bahwa alangkah baiknya Bapak menggunakan aren lokal saja, Pak. Iya, iya. Jadi mengapa aren lokal? Aren lokal kan Bapak sudah tahu tuh, tinggal memilih mana yang batangnya bagus, Iya, iya, iya. terus apanya janjangannya besar, Ya. buahnya besar. Bila perlu Bapak sadap, Iya, iya. sadap si aren tuh. Kalau aren itu disadap dengan air yang jumlahnya banyak, Iya, iya. itu berarti layak untuk bibit. Iya, iya. Nah, berarti dari biji-biji itu nanti kita kumpulkan sebagai calon benih, calon benih. Adapun teknis bagaimana membenihkannya nanti kita belajar setelah ini, Pak, ya. Iya, iya. Bagaimana supaya dia cepat mengetambah itu. Keuntungannya lagi ketika dia akan mampu menyimpan air. Jadi air di lingkungan kita yang akan tetap terjaga. Iya, iya. Di lingkungannya. Beda dengan sawit, dia menyerap air gitu. Termasuk kedalaman akarnya ini, dia kalau di polybag kita ini ke sana udah susah nanti nyabutnya nih. Iya, iya, iya. Di dalam. Dalam. Jadi bisa menahan tanah. Itu waktu ada di Banjarnegara ada tanah longsor, itu ternyata yang ada arennya, Pak, bisa lebih kuat. Iya, karena tingkat tebing. iya, karena di kedalaman sana akarnya kokoh. Iya. Adapun dari produk-produknya nanti ini banyak nih, Pak. Apa yang mau gula semut, Iya, atau untuk kuliner itu ada kopi nira, Iya, itu iya. jadi untuk secara cepat juga bisa. Bahkan tadi sudah disebutkan di awal untuk kolang kaling, batangnya juga kalau ketika dibelah untuk sagu bisa. Iya. Jadi produknya ini ke depan akan lebih laku lagi. Jadi dari produk aren ini. Jadi tidak khawatir Bapak dengan membudidayakan ini tetap akan mempunyai hasil yang Iya, iya. yang banyak, Pak. Yang memadai. Ya. Yang memadai. Iya. Jadi kalau seperti yang sudah ada bibitnya di sini, Pak Jun, ini bisa berapa tahun bisa mulai produksi, Pak Jun? Kalau ini kan kami sebagian ini ada yang genjah yang hasil dari diklat itu katanya 5 tahun. Ya. Nah, ada juga di baris inilah. Ini kan saya ngambil lokal saja. Iya, iya. Itu paling tidak 10 tahun. Jadi saran itu tadi, Pak, kita dipadukan untuk di awal
sekian persen unggul, berarti Bapak di umur 5 tahun sudah ada yang bisa dipanen. Tapi dengan unggul itu dia juga masa produksinya pendek, Pak. Begitu jadi habis yang apa tadi yang unggul, Bapak punya ini mulai berbuah. Jadi Ada pergiliran. dia menyambung gitu. Memang caranya gitu, berkesinambungan. Jadi jangan apalah, pokoknya ada semua ada manfaatnya. Campur saja. Selesai yang ini karena masa dengan unggul itu masanya pendek, kita pilih sebagian yang lokal. Iya, jadi kemenangannya lokal itu sudah sesuai di habitatnya, Pak. Dengan alamnya sendiri dan sesuai. Jadi kalau mendatangkan dari apa bisa saja, tentunya butuh modal, Bapak. Mendatangkan bibit dari Bengkulu atau dari Sumatera Utara. Setelah ini tanaman kita budidayakan, maka akan mengembangkan hasil. Apakah ada peluang pasar untuk aren ini, Pak? Iya, ya peluang pasarnya kalau dari beberapa apa sih ada yang tentunya dengan kemasan yang ke pasar kita kemana ya. Kalau kayak gula merah, gula aren apa, tentunya dengan kemasan yang sederhana aja. Gula semut gitu dibuat secara khusus dan masuk supermarket. Kalau kayak kopi nira ini bahkan dari model kuliner gitulah, ada tempat kafe-kafenya, orang berdatang di situ, yang datang mobil-mobil mewah, bahkan ada yang langsung kirim ke Jakarta lewat pesawat seperti itu. Karena bisa langsung untuk pengobatan, kopi nira nih langsung untuk pengobatan. Untuk pemasaran nggak jadi masalah. Iya, masih sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin arahan pemerintah akan beralih ke gula aren karena tidak beresiko gula. Itu untuk bagi orang-orang yang kena diabetes kan pakai gula aren tidak masalah. Terus tadi soal pemasaran bahkan sampai masuk ke supermarket ya, Pak ya. Cuman ini yang saya pertanyakan di sini mengenai ini, Pak, persyaratan tumbuh. Tempatnya yang cocok ya hampir di semua tempat sih, dekat rawa di pematang bisa, di batas-batas dengan sawit bisa, di hutan yang masih rimbun pun bisa. Hanya kelemahannya dia kalau di lahan terbuka, jadi tidak bisa mono dia kalau kena panas. Iya. Jadi malah lebih cocok, Pak, karena ini untuk pelestarian hutan juga, untuk kepedulian kepada lingkungan, maka ditanam di daerah-daerah yang padat. Iya, artinya Daerah kebun karet gitu dia kan. tidak seperti sawit, di lahan terbuka dia tidak cocok. Jadi kalau di lahan terbuka itu kardil jadi. Kerdil, tidak sempurna pertumbuhan. Boleh jadi. Pertumbuhannya Terganggu. Iya. Batang kardil bagaimana produk Iya, yang bagaimana produknya. bagus inti. Iya. Jadi di lahan tertutup dia. Di lahan yang butuh pelindung. Jadi memang syarat tumbuhnya hanya itu, Pak ya. Memang tidak bisa mono ya, Pak ya. Tidak Memang bisa mono, ditutup. tidak di lahan terbuka. Jadi Oke, Pak, ini satu lagi pertanyaan, Pak. Satu ini yang terakhir nih, Pak. Jadi kalau ini ditanam di pinggir-pinggir embung-embung itu kira-kira gimana, Pak, pertumbuhannya, Pak? ya cocok. Cuma itu lagi disarankan di awal tidak di tempat terbuka dan tidak di tanah yang terlalu basah. Dia nggak cocok. Cuma kalau sudah hidup dia mau ke air. Baik dari pembibitan tadi yang kering aja dia. Oh, gitu. Jadi dia mengharapkan tanaman itu ada naungannya, artinya tidak mono. Yang kedua kalinya membutuhkan air, Tidak membutuhkan tapi tidak terlalu basah. Tidak Jadi terlalu basah. pertumbuhan aren seperti itu. Oke, sahabat petani dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami, bincang-bincang singkat dengan Pak kelompok tani Mekarsari Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cinaku, dan juga Pak Junaidi selaku penyuluh hutanannya. Kami mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat.